Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu indahnya bulan Ramadan. Nah, saat ini kita sedang ada di bulan Ramadan, ya. Kita baca dulu ya. Bulan suci Ramadan menjadi waktu yang paling dinanti seluruh umat muslim di dunia. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan dan semua amal baik yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya, ya. Yang biasanya kita kalau ngaji itu dapat pahala 10 misalnya. Nah, kalau di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak lagi, ya. Kalau kita berbuat baik itu misalnya pahalanya dapat 10, kalau di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak lagi, ya. Bulan ini merupakan waktu yang spesial, maka kita pun juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan mengetahui keutamaan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan, agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa saja keutamaan bulan Ramadan? Kita lanjutkan membacanya. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an, ya. Ramadan merupakan syahrul Qur'an atau bulan Al-Qur'an. Kenapa disebut dengan syahrul Qur'an? Karena di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Nah, diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya, jadi keutamaan kenapa kok bulan Ramadan itu istimewa? Karena yang pertama, Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, wajib. Ya, kalau diperintahkan berarti wajib hukumnya. Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kewajiban berpuasa itu tidak ada di bulan-bulan lainnya, ya. Jadi sebelum bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya itu nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Kalaupun ada puasa itu hanya sunnah, ya. Misalnya puasa hari Senin Kamis. Misalnya puasa Syawal. Puasa apa lagi? Puasa Arafah misalnya. Nah, itu hanya puasa-puasa sunnah. Sedangkan di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita umat Islam untuk berpuasa selama 1 bulan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ya, jadi puasa itu sudah ada sejak lama sekali. Ya, bahkan sebelum agama Islam datang, itu puasa itu sudah ada, ya. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, ya, itu puasa itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus, ya. Puasa itu sudah ada. Nah, kita umat Islam ini punya waktu khusus kapan kita harus berpuasa. Kapan waktunya? Bulan Ramadan. Itu yang kedua. Kenapa bulan Ramadan istimewa? Yang pertama karena
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, ada perintah untuk berzakat. Nah, zakat menurut istilah, zakat itu artinya apa? Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Ya, zakat itu berarti artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita punya kemudian diberikan kepada orang lain yang berhak menerima. Zakat itu wajib, ya. Zakat itu wajib dikeluarkan di bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. Ada dua ya zakat itu, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan dan semua orang itu wajib, ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah namanya zakat fitrah. Berupa makanan pokok di suatu daerah. Nah, karena di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras, maka kita membayar zakatnya dengan beras. Gitu ya. Nah, zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Misalnya di Afrika misalnya. Di Afrika itu orang makan gandum misalnya, nggak makan beras. Berarti yang dikeluarkan apa? Gandum. Ya, bukan beras, karena beda. Karena di sana orang nggak makan beras. Di sana di Afrika misalnya orang makannya gandum. Berarti di sana zakat fitrahnya berupa gandum. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok daerah tersebut ya. Kalau di Indonesia, di Jepang mungkin juga ya makanan pokoknya nasi. Jadi kita membayar zakat fitrahnya dengan beras. Nah, hukum zakat fitrah itu adalah fardu ain, yang artinya adalah wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Wajib dilakukan ya, tidak bisa diwakilkan. Jadi semua orang yang beragama Islam ya, baik dia masih bayi atau sudah tua sekali ya, asalkan dia hidup di hari itu, di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Meskipun bayi itu baru lahir ya, tanggal 1 Ramadan misalnya. Bayinya baru lahir, berarti dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Ya, atau misalnya bayinya lahir hari terakhir puasa, tanggal 30 Ramadan misalnya. Berarti dia wajib membayar zakat fitrah. Atau ada orang yang meninggal ya, sakit misalnya, sakit kemudian meninggal di bulan Ramadan. Nah, karena sudah masuk bulan Ramadan, ketika sakit itu dia sudah masuk bulan Ramadan, maka tetap harus dibayarkan zakatnya meskipun orangnya sudah meninggal. Kan dia sempat hidup ya, di bulan Ramadan itu dia masih hidup ya. Berarti dia tetap membayar zakat fitrah. Ya, syaratnya apa membayar zakat fitrah itu? Dia hidup ya, di selama bulan Ramadan itu dia hidup meskipun masih bayi atau sudah tua. Karena zakat fitrah hukumnya wajib fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kemudian zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin dan orang yang berhak menerima lainnya ya, yang diutamakan kepada fakir miskin terlebih dahulu. Dengan kewajiban berzakat, maka akan tertanam sikap peduli kepada sesama untuk saling membantu. Itu ya. Jadi itu keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah ada perintah untuk berzakat. Nah, di bulan-bulan lain nggak ada ini. Zakat fitrah ini nggak ada. Kita hanya wajib berzakat fitrah ini di bulan Ramadan saja. Ya, jadi selain bulan Ramadan ini nggak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, nanti ada lagi zakat satu lagi namanya zakat mal. Kalau zakat mal itu khusus untuk orang kaya. Ya, zakat harta benda yang kekayaannya sudah mencapai 96 gram emas. Ya, 96 gram emas itu sekitar 100 juta. Kalau punya uang tabungan senilai 100 juta, maka sudah harus membayar zakat
mal. Berapa besarnya? 2,5% dari hartanya tadi. Itu ya. Nah, itu enggak semua orang, hanya orang kaya saja. Tapi kalau zakat fitrah itu wajib bagi semua orang, ya. Berapa besarnya? Besarnya kira-kira 3 kilogram beras, ya. Kalau di Indonesia kira-kira 3 kilogram beras zakat fitrah. Kemudian, apa keistimewaan selanjutnya? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrun Mubarak. Artinya adalah bulan yang diberkahi. Nah, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan di dalam bulan ini juga, ya, tidak hanya keberkahan yang bisa menuai pahala, tapi juga banyak keberkahan-keberkahan lainnya. Ya, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, sangat istimewa karena banyak keberkahan di dalam bulan Ramadan. Kemudian, keistimewaan selanjutnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ini enggak ada di malam-malam yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar? Ya, kita baca. Kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malamnya di bulan Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun itu? Sekitar 80 tahun. Ya, sekitar 80 tahun. Satu malam saja tapi lebih baik daripada 80 tahun. Kalau umur manusia itu rata-rata 60 tahun, ya, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ya, maka sudah melebihi dari umur manusia. Kita dapat kebaikan selama 80 tahun. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Ya, kita diperintahkan untuk banyak beribadah di malam hari. Ya, sholat sunnah, ada sholat tarawih, ya, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ya, namanya apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Bisa juga diisi dengan membaca Al-Quran, ya, kemudian berzikir, membaca sholawat. Karena apa? Karena di salah satu malamnya itu ada satu malam yang lebih baik daripada kita beribadah selama 80 tahun. Yaitu tadi namanya malam Lailatul Qadar. Nah, menurut pendapat kebanyakan ulama, malam Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, jadi kita biar enggak kelewat, kita diperintahkannya untuk setiap malam, ya. Jangan sampai dipilih-pilih aja. Karena kita enggak tahu malam Lailatul Qadar ini jatuhnya pas hari apa, pas tanggal berapa. Ini enggak ada yang tahu kapannya. Makanya kenapa setiap malam kita harus Qiyamul Lail. Setiap malam kita harus menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan beribadah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, bulan Ramadan yaitu disebut juga dengan bulan pengampunan dosa atau maghfirah. Allah menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa, ya, selama kita menjauhi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah,
Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, di antaranya adalah puasa Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian keistimewaan selanjutnya, di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Ya. Nah, keberkahan bulan Ramadan itu adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan itu diikat. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan. Jadi, setan di bulan Ramadan, setan ini diikat semuanya, nggak bisa ganggu manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus beribadah, fokus berbuat baik. Ya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kita dikasih kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar dapat pahala yang banyak. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Setan diikat biar nggak bisa menggoda manusia. Dengan demikian Allah sudah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan beribadah dan beramal soleh yang diperbuat di bulan Ramadan. Nah, itu tadi keistimewaan bulan Ramadan, ya. Apa saja? Kita ulangi lagi ya, apa keistimewaan bulan Ramadan? Yang pertama apa? Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Kemudian keistimewaan yang kedua, apa? Ada perintah untuk berpuasa. Kemudian keistimewaan yang ketiga, ada perintah untuk berzakat. Kemudian bulan Ramadan yaitu bulan yang sangat diberkahi. Disebut juga dengan Syahrun Mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Kemudian yang kelima, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan setara dengan kita beribadah selama 80 tahun, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan pengampunan dosa, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan ridho Allah. Ya, Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berpuasa yang penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Kemudian selanjutnya, di bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan semuanya diikat supaya tidak mengganggu manusia. Nah, jadi bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk beribadah, beramal soleh sebanyak-banyaknya, dan kita dikasih kesempatan sama Allah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Setan nggak boleh ganggu. Nah, tapi kenapa kok kadang ada rasa males, ya? Ada rasa apa? Ada gangguan-gangguan di bulan Ramadan, misalnya malas sholat tarawih, ya? Puasa pengennya tiduran terus. Itu bukan gangguan setan, karena setan diikat, nggak bisa mengganggu manusia. Itu apa? Karena apa? Karena nafsu manusia, ya. Nah, tugas kita adalah melawan kemalasan itu, ya. Mumpung bulan Ramadan yang hanya setahun sekali, ya kan?
Kita lawan kemalasan itu, ya. Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, kita beribadah sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Gitu ya. Masih semangat ya puasanya ya. Kita sudah masuk hari ke-7 hari ini, ya. Kita sudah masuk hari ke-7, sudah masuk minggu pertama di bulan Ramadan. Harus lebih semangat lagi puasanya, harus lebih semangat lagi ngajinya, ya. Oke, sudah selesai ya pertemuan kita hari ini.